Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan video pembelajaran dari Ibu. Kali ini kita akan coba membahas contoh soal rangkaian listrik arus bolak-balik. Selamat menyimak. Oke, untuk contoh soal nomor 1, kalian bisa lihat di sini diberikan sebuah gambar rangkaian listrik arus bolak-balik yang terdiri dari sebuah resistor, sebuah induktor, dan sebuah kapasitor, juga sumber arus bolak-balik. Seperti pada gambar di samping dengan angkanya masing-masing ya. Resistor nilai resistansinya 8 ohm, terus L induktor nilai induktornya 32 mH, dan kapasitor nilai kapasitornya adalah 800 mikrofarad. Dengan persamaan tegangan sesaatnya itu adalah 120 sin 125 T volt. Nah, dari soal seperti ini, kalian bisa lihat banyak sekali yang bisa dicari dari satu gambar ini. Bisa sampai ada berapa poin? 10, 11, 12, ada 16 poin. Oke, maka dari soal seperti ini kita bisa mencari nilai frekuensi sudut, nilai frekuensi sumber, nilai tegangan maksimum, nilai tegangan efektif, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini. Oke, untuk pembahasannya, misalnya yang pertama adalah untuk persamaan umum tegangan bolak-baliknya. Ini kita yang A itu mencari frekuensi sudut ya. Dari persamaan umumnya ini V sama dengan VM sin omega T. Terus kita lihat di soal persamaan tegangannya adalah V 120 sin 125 T. Maka di sini kita bisa melihat dari polanya ya, dari polanya untuk persamaan tegangan di soal 120 sin 125 T itu bisa kita lihat bahwa besarnya omeganya adalah 125 radian per second. Tidak usah dihitung. Oke, mudah-mudahan jelas. Selanjutnya kita ke B, yaitu mencari frekuensi sumber. Untuk mencari frekuensi sumber, maka diambil dari frekuensi sudut yang sudah kita cari di A ya, yaitu omega. Di mana besarnya omega itu adalah 2V kali F. Maka untuk mencari F-nya 3/120/2V Hz. Atau mau didesimalkan juga boleh, itu berarti hasilnya jadi 62,5 per V Hz ya. Jadi V-nya ada di bawah. Selanjutnya yang C, mencari tegangan maksimum sumber. Lihat pola persamaan tegangan ya. Persamaan disoalkan V sama dengan 120 sin 125 T. Sementara persamaan tegangan itu adalah V sama dengan Vm sin omega T. Sehingga dengan melihat pola, maka besarnya Vm adalah 120 volt. Sekarang yang D, tegangan efektif. Dan cari dari hubungannya dengan tegangan maksimum. Oke, tegangan maksimumnya sudah ada 120 volt. Maka untuk mencari tegangan efektif sesuai dengan materi yang sudah kita bahas tadi, bahwa besarnya efektif itu adalah Vmax per akar 2. Vmax-nya kita dapat 120 dibagi akar 2. Sederhanakan, maka hasilnya menjadi 60 per akar 2 volt. Itu yang D. Terus selanjutnya kita mencari reaktansi induktif atau XL ya. XL dengan diketahui di gambar itu besarnya L itu adalah 32 mH. Itu harus dirubah dulu ke Henry. Jadi 32 kali 10 pangkat 3 Henry. Oke, untuk mencari reaktansi induktif itu adalah XL sama dengan omega kali L. Omeganya 125, L-nya 32 kali 10 pangkat 3 tinggal dikalikan ya. Maka hasilnya 4 ohm. Terus yang selanjutnya reaktansi kapasitif atau XC. XC diketahui dalam gambar C-nya adalah 800 mikrofarad, maka dirubah dulu ke farad, 800 kali 10 pangkat min 6. Nah, sekarang untuk mencari XC itu adalah 1 per omega C, tinggal dimasukkan 1 dibagi 125 kali 800 kali 10 pangkat min 6. Oke, matematikanya diperkuat lagi ya, maka hasilnya jadi 10 ohm. Yang G ditanya impedansi rangkaian. Impedansi rangkaian itu adalah Z, dimana mencari Z itu adalah akar dari R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan. Maka tinggal masukkan tadi R-nya berapa, XL-nya sudah dicari, XC-nya sudah dicari, tinggal dimasukkan, maka hasilnya seperti ini, 10 ohm. Selanjutnya kita akan mencari nilai kuat arus maksimum atau IM atau Imax, boleh sama aja.
Imax bisa kita cari dari Vmax per Z. Vmaxnya sudah ada, Z-nya sudah ada, tinggal dimasukkan. Oke. Yang I mencari nilai kuat arus efektif rangkaian. Nilai kuat arus efektif rangkaian IF berarti Vf dibagi dengan Z. V efektifnya kan sudah kita cari tadi ya di bagian sebelumnya. V efektifnya adalah 120 per akar 2 dibagi 10, itu sama dengan 12 per akar 2, atau disederhanakan jadi 6 akar 2. Atau bisa dicari dari I maksimum juga boleh. I efektif sama dengan I max per akar 2, dimana I maxnya 12, berarti 12 per akar 2, sama ya, 12 per akar 2 sama dengan 6 akar 2 ampere. Terus yang selanjutnya yang ditanya nilai tegangan antara titik D dan E, di mana titik D dan E, antara titik D dan E itu adalah R, maka yang dicari itu adalah VR. Untuk mencari VR itu adalah I kali R. Nah, maka I yang dipakainya kita pakai I efektif saja, di mana I efektif itu 6 akar 2 ya, 6 akar 2 ampere dikali R 8, maka hasilnya jadi 48 akar 2 volt. Terus jangka berapa nilai tegangan antara titik E dan F. Antara titik E dan F itu adalah L, berarti yang ditanya adalah tegangan induktor atau tegangan di L yang besarnya I dikali XL. Proses yang sama dengan mencari VR ya, I dikali XL, maka hasilnya 24 akar 2 volt. Terus yang selanjutnya L, nilai tegangan antara F dan G. Antara F dan G itu ada kapasitor saja. Jadi yang dicari di sana adalah tegangan kapasitor atau VC. VC atau sama dengan I kali XC. XC-nya sudah ada, sudah dicari ya. Sudah dicari, maka 6 akar 2 kali 10, jadi 60 akar 2 volt. Selanjutnya untuk M, nilai tegangan antara titik D dan G. Nah, di titik dari antar titik dan D dan G ada apa saja? Ada semua, ada R-nya, ada L-nya, ada C-nya. Maka itu ditanyakan tegangan total. Tegangan total kan sudah kita bahas di materi ya, bahwa besarnya V untuk R, L, C itu akar dari VR kuadrat ditambah VL min VC dikuadratkan. Dan ini sudah kita cari semua, tinggal dimasukkan angkanya. Matematikanya diperkuat lagi. Selanjutnya untuk yang N, nilai tegangan antara titik D dan F. Nah, di antara titik D dan F itu mengandung L dan L. C-nya tidak ada, sehingga di sini kita anggap variabel C-nya 0. Maka untuk mencari tegangan antara titik D dan F yang hanya ada R sama L saja, itu kita mencarinya akar VR kuadrat tambah VL kuadrat. Tidak ada C-nya ya, maka hasilnya adalah kalian silakan hitung ya, hitung sendiri, masukkan sendiri angkanya. Terus selanjutnya nilai tegangan antara titik E dan G. Titik E dan G itu adalah mengandung L dan C, tapi R-nya tidak ada ya, maka R-nya dianggap 0 aja, tidak ada. Maka untuk mencari VLC antara L dan C adalah VL kurang VC kuadrat. Oke, hasilnya seperti itu. Yang terakhir ditanya sifat rangkaian. Oke, sifat rangkaian berarti dilihat dari nilai XL, nilai XC, atau nilai VL atau nilai VC. Ya, karena di soal kita bisa lihat setelah kita hitung ternyata besarnya XC lebih besar daripada XL, atau XL-nya lebih kecil daripada XC ya. Dan VC-nya lebih besar daripada VL atau VL-nya lebih kecil daripada VC, maka rangkaiannya bersifat kapasitif. Oke, untuk contoh selanjutnya, contoh soal nomor 2, kita lihat pilihan ganda. Suatu rangkaian seri RLC dihubungkan dengan tegangan bolak-balik apabila induktansi dirinya 1/25 V kuadrat Henry dan kapasitas kapasitornya 25 mikrofarad. Nah, hati-hati ini satuannya ya. Maka resonansi rangkaian terjadi pada frekuensi berapa? Oke, berarti kita cari dengan frekuensi resonansi yang persamaannya adalah 1/2 pi akar LC ya. Oke, kita masukkan L-nya 1/25 V kuadrat dan C-nya dirubah dulu menjadi 25 kali 10 pangkat min 6 farad. Oke, silakan dihitung ya. Maka hasilnya adalah 500 Hz atau 0,5 kHz. Maka jawabannya itu adalah A.
Selanjutnya contoh soal nomor 3 adalah susunan seri hambatan 80 ohm dan kapasitor dengan reaktansi kapasitif 60 ohm dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Tegangan efektifnya 300 volt. Berapa tegangan efektif pada kapasitor? Nah, berarti di sini yang diketahui adalah R 80 ohm, XC 60 ohm, dan tegangan efektif sumbernya 300 volt. Oke, pembahasannya bisa kalian lihat di sini. Mudah-mudahan jelas. Jadi kalau misalnya di sini rangkaiannya hanya ada R sama C, maka L-nya dianggap 0. Ya. Jadi kalau misalnya hanya ada R sama C, maka L-nya dianggap 0. Dalam perhitungan berarti tidak ada L. Oke, mudah-mudahan 3 contoh soal ini jelas pembahasannya. Kalaupun misalnya tidak ada yang kurang jelas, silakan langsung hubungi Ibu. Oke anak-anak, Ibu contohkan 3 soal saja ya. 3 soal saja juga sudah cukup banyak. Nah, silakan kalian eksplor soal-soalnya lebih banyak lagi di modul yang sudah Ibu bagikan minggu kemarin. Itu di bagian halaman akhirnya ada soal-soal sebanyak 10 soal. Silakan dicoba kalian kerjakan dengan melihat contoh soal yang barusan sudah Ibu jelaskan dan materi yang sudah Ibu jelaskan di video pembelajaran rangkaian arus bolak-balik. Oke, sampai berjumpa minggu depan. Masih tetap semangat dalam PJJ-nya, tetap sehat, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.